Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lestari Channel dan tetap simak terus ya video ini. Ini adalah video demo dari Kopdar Bonsai Pemula Pulau Bujung. Ya kan? Ini mati kan? Sekarang mati. Ya kan? Kemudian kembali dari sisi kesesuaian antara batang dengan kaki sepatu pot ini kan sudah tidak sesuai, tidak serasi, ya kan? Tidak serasi. Jadi makanya dari awal saya minta ini dipotong. Tidak menyalahkan, ini salah satu kalau tadi dengar perbincangan saya kan ini dari awal minta dipotong. Kenapa saya dipotong? Karena di sini juga nggak ada gunanya ini, ya kan? Media tok. Karena tidak kalaupun dikejarkan ini ke sini kembali ke poin akhirnya itu tadi, bentuknya seperti apa jadinya. Yang punya pengalaman silahkan, kira-kira seperti apa nih jadinya, silahkan. Saya sampaikan, saya ini bukan orang pengalaman, tidak punya jabatan apa-apa dalam bonsai. Hanya kebetulan saya kepingin banyak saudara, banyak kawan, makanya saya berusaha itu tadi, mengundang rekan-rekan semua. Karena kalau dalam bonsai ini kan seni, langsung demo. Seni itu diciptakan, itu adalah seni. Terbentuk dari berbagai elemen, dari mulai pot, warnanya, bentuknya. Kemudian kalau ke tanamannya sendiri mulai dari akar, batang, dahan, ranting, daun. Jadi kalau ada juga yang bertanya, bentuk daun bulat seperti apa? Tidak ada masalah. Mau flat, bulat, istilahnya parabola atau piramid, tidak ada masalah sepanjang itu seni. Nah, kemudian kalau di kontes bagaimana? Kontes yang penting kesesuaian, keserasian itu tadi. Dapat pot tinggi untuk bahan yang tinggi atau untuk yang air terjun, pot ember untuk yang bahan yang memang melebar, lebih pendek. Kemudian perantingan, dahan, batang utama nampak jelas dari awal sampai ujung. Perak-paramnya sudah jadi, sudah matang, sudah tua. Itu kalau masalah bentuk, tidak ada juara satu karena bentuk, ya kan? Atau best of the bestnya karena bentuk. Yang ini nilai 100, yang juara 2 nilai 90, nggak ada dalam bonsai. Nah, bonsai adalah top 10, top 5, ya, gitu kan? Bendera emas, bendera biru, bendera merah. Kenapa? Karena tidak ada yang sama persis. Siap nangis. Bismillah. Semoga menjadi sesuatu ya. Nah ini, kalau kita ingin memiliki, kalau dalam istilah tanaman disebut tajuk. Tajuk itu adalah daun secara keseluruhan disebut tajuk. Kalau yang paling tinggi itu mahkota, itu yang paling atas, penutup paling mahkota, atau kita perabung ya, itu mahkota topping. Jadi kalau secara keseluruhan ingin flat, tajuk ya, tidak perlu dipotong dulu, buang saja yang ini. Karakteristik wareng itu jika kita potong di ujung itulah akan tumbuh dahan. Kita potong di sini akan tumbuh dahan pertama, tidak di sini. Dengan cara seperti ini, kemudian kita bentuk gerak dasar, kita pasang kawat, kita lekuk dan sebagainya. Itu ini duluan yang keluar dahan.
terlalu jauh akan kita buang, ya kan? Kalau kita buang sekarang, ini 90% pengalaman saya di sinilah tumbuh pertama dahan, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi semakin banyak, berlipat. Potong satu jadi dua, dua potong jadi 4 dan tergantung kesuburan tanah. Makanya tekniknya seperti ini. Buang dulu di sini kalau untuk yang flat ya. Kalau yang mau brokoli nggak apa-apa, potongnya sini. Potong sini timbul, tak, nggak perlu nunggu. Tapi kalau mau sistem flat, kalau flat ini kan jadi seperti sejauh ini umpamanya. Ini yang flat ya kan? Nah, rata. Tapi kalau mau bulat, itu potong aja sekarang. Potong, nggak perlu kawat umpamanya. Tak, ini buang. Ini 3 nih, buang salah satu. Kita arahkan satu. Nah, seperti itu. Itu jadi. Mau teknik seperti apa? Kembali ini adalah seni. Jadi tidak ada. Makanya kembali ada yang ngomong saya belum tahu, saya pemula. Semakin berkembang sekarang kebonsaian, saya sendiri banyak belajar. Kenapa? Ternyata ini berkembang terus sesuai pengalaman masing-masing. Ya kan, berkembang terus. Kalau sekarang kan gambarnya hidup 3 dimensi, tapi tetap kita tidak bisa diskusi. Ya kan? Tidak bisa diskusi. Ya. Saya sering kalau saya sedang menjawab bahwasanya mau seperti apa itu poinnya kembali tergantung ke apa masing-masing. Tidak jadi masalah. Ini menjadi seperti itu. Yang penting adalah yang saya sampaikan tadi, mau seperti apa, mau seperti ini salah satu pengalaman saya. Mau seperti ini salah satu. Kalau nanti goalnya bentuk akhirnya seperti apa tergantung kecenderungan masing-masing. Ya. Jadi tidak ada namanya saya pemula, saya belum tahu ini bentuknya salah atau jangan takut itu. Jangan takut. Karena saya sendiri yang membonsai sejak tahun 80-an, kembali belajar kepada para pemula yang nemu bahan baru, nemu jenis baru, varietas baru, nemu cara baru. Kalau cara saya cara ortodok, cara lama 80-an dulu kan. Sekarang banyak cara-cara baru, banyak eksperimen yang dilakukan gitu kan, dan berhasil. Artinya begini, di topping atau di bawah topping sedikit itu biasa tertutup, tidak masalah. Tapi kalau dilihat dari bawah akar ini sampai setinggi kalau 80% 1 meter berarti 80 cm terlihat, ya kan? Itu bukan angka mutlak ya, enggak. Bisa saja berapa gitu, cuma rata-rata itulah. Tapi ada yang gini, bahan yang kita bentuk, kita buat memang kita rubah face-nya wajahnya. Kita rubah. Kalau dari alam, dari penanaman awal ini wajah. Tapi kemudian biasanya kita penasaran, kita bongkar dulu, bongkar habis, bolak-balik, baru kita rubah. Dengan catatan itu tadi, face itu tadi. Kelihatan kemudian kalau dalam bentuk formal, akarnya tidak ada yang lurus ke depan. Kalau kita mandang wajah ini wajah, tidak ada akar di sini. Kan ini apa yang kan? Ini sisi depan nih. Tidak ada akar yang diusahakan itu ya. Tidak ada akar yang sini menonjol ke mata. Itu satu kalau dalam formal ya. Ini saya bicara formal dulu. Formal itu bentuk dalam aliran dalam bonsai yang mengutamakan bentuk keaslian kopi tanaman di alam sebagaimana mestinya. Kalau saya bilang itu tadi seni, dan tapi dalam formal itu ada pakemnya, dalam istilah Jawa ada aturannya. Nomor 2, tidak ada dahan juga dari batang utama tiba-tiba lurus kelok mata. Dari batang utama nih ya, dari batang utama. Dahan ada dahan tiba-tiba nyolok mata terus, sama dengan ini tadi. Bukannya tidak boleh, tapi itu mengurangi nilai, ya kan, mengurangi nilai kalau kita menganut ke aliran formal.
Kemudian dahan nomor 1, dahan ketua nomor 1 adalah di kanan paling bawah. Ini formal ya, kanan paling bawah. Nomor 2 kiri ada ke atas, nomor 3 ke belakangnya, terus seperti itu. Kalau kita hitung dari 1, 2, 3 posisinya seperti itu. Kemudian ke 4, 5, 6 sama seperti itu, tapi kemudian digeser sedikit. Berdasarkan itu keluar lagi aturan nomor 4. Tidak ada dahan yang sejajar dari atas ke bawah langsung umpama seperti ini. Ini dahan di sini, ya kan? Ini dahan di sinilah lurus kan? Ini langsung seperti ini searah dua-dua, searah dua-duanya. Ini juga mengurangi, ya kan? Mengurangi. Ini yang formal. Secara alami pohon itu kan teosentris, artinya dia mengejar matahari. Kalau dia ada di bawah, maka tetap dari atas nggak dapat sinar matahari, makanya agak tergeser. Kemudian paling bawah otomatis paling jauh. Kenapa? Dapat sinar matahari. Semakin ke atas, semakin ke dalam pencahayaannya dapat semua rata. Sampai sini ada masalah atau kita selesaikan nanti di luar? Mikir dulu. Tak laki lu, laki. Matang mana? Ini tak di bawah tak. Kalau di bawah. Tidak saya. Pemasangan kawat, arah putaran itu harus sesuai dengan arah kita merencanakan arah dahan. Jadi kalau kita mau arah ke sana, kita putar ke sana, melilit juga ke sana. Tapi kalau kita melilit ke sini, kita putar malah jadi kendor. Kendor. Ya kan? Kadang-kadang hanya sekedar mendorong saja dengan arah yang berbeda. Kalau pebonsai yang sudah tahu, itu tahu salah, arah lilitan ke sana, dahannya diarahkan ke sini. Sudah salah. Tidak ada penilaian pengawatan ini, nggak ada. Tapi ketahuan. Begini, kita mau lakukan apa saja boleh, tetapi dasar dari kita melakukan itu kita sudah tahu gitu kan. Kalau pengawatan bonsai pun seperti itu. Ini seni, boleh mau ngapain, tapi kalau kita ditanya kembali prinsip-prinsipnya apa yang saya sampaikan tadi, kita tahu gitu. Ya kan? Jadi tidak sekedar killing time atau menghabiskan waktu dengan hobi toh. Jadi itu tadi adalah sebuah pembelajaran untuk para pemula yang baru mengenal ke bonsai. Dan kebetulan diadakan kopdar oleh para suhu masternya bonsai pemula Pulau Punjung. Mendapat kesempatan pula untuk pemula belajar bersama di sana, dan ada bahan yang didemokan juga. Dan untuk sekarang ini sudah memasuki tahap pengawatan. Tapi kalau kita tayangkan semua dari proses pengawatan itu, nanti videonya terlalu panjang. Jadi nanti kayaknya video kita potong aja nanti. Dan untuk proses pengawatannya, videonya ya tidak bisa kita tampilkan secara keseluruhan, soalnya durasinya di video itu terlalu panjang. Nah, ini dia hasil akhir setelah pengawatan selesai, gerak dasarnya semua di sini. Dan terima kasih semua untuk yang sudah bergabung di Lestari Channel dan tetap setia dengan konten-kontennya. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, comment, and share.
dan tetap semangat untuk para pecinta bonsai dan tanaman hias dimanapun Anda berada, dan jangan lupa tetap berbagi